Oh iya tadi Mas Bani nanya urutan meditasi. Hmm. Sederhananya meditasi itu ya duduk senyaman mungkin, rilekskan badan, otot, tulang rileks, terus atur nafas, nafas biasa, cermati aja nafasnya, nafas keluar, nafas masuk, itu yang basic itu. Baru nanti kalau misalnya sudah biasa dan mau nambah dengan mantra tertentu, itu bisa, atau dengan wiritan tertentu itu bisa. Kalau itu sudah, nanti bisa tidak hanya duduk, bisa sambil berdiri, bisa sambil jalan, bahkan bisa sambil aktivitas. Tapi proses mental kita, pola pikir kita tetap dalam kondisi yang sangat meditatif. Nah, itu yang yang didambakan oleh banyak orang. Kalau teman-teman sudah bisa begitu, biasanya nanti teman-teman akan ada satu peristiwa unik. Misalnya tiba-tiba terfilter semua aktivitas singgungan kita dengan orang di luar diri kita. Kalau yang energinya nggak bagus itu kita akan merasa nggak nyaman, kita akan geser, atau dia sendiri yang nggak nyaman dan kitanya tetap di situ, dan kita akan diseleksi. Semua yang dekat dengan kita itu akan terseleksi dengan baik kalau kita biasa meditasi pada tahap tertentu dan ketika kita sudah mencapai satu level tertentu. Nah, ketemu nih guru dari Mbak Lia tadi, Mbak Lia Afrilias. Kalau yang bekerja di dalam ruangan nggak bisa berjemur, apakah ada alternatif lain? Grounding, biasanya sih hentak bumi itu sambil, kalau dalam keyakinanku, sambil baca doa, telanjang kaki dihentakkan ke bumi. Niatin untuk grounding semua energi yang dari bulan, yang tidak bagus, kita niatin grounding ke bumi dengan ditekan, dikencengin. Jadi kalau ini relax, kalau di gitu tuh dia akan ngalir ke bumi. Itu biasanya akan membantu kita untuk netralisir. Kalau mau nggak mau ini ya, yang lebih ini bisa sholat 2 rakaat untuk membuangnya bisa. Atau menjaga wudhu nggak putus, itu juga bisa. Oke, Banyak dari Mbak Lia. Mbak Lia, meditasi dilakukan berapa lama? Untuk awal-awal sih minimal 5 menit aja cukup. Yang penting itu konsisten, dan kalau nanti sudah bisa menjadi kebiasaan, itu akan menjadi kebutuhan. Kalau sudah bisa menjadi kebutuhan, ya udah, itu udah bagus. Nanti tinggal ditingkatkan durasinya. Kalau sudah, itu pasti nanti akan ketemu kok. Orang yang senang meditasi akan ditemukan dengan yang senang meditasi. Oh gitu. Kalau meditasi sampai ketiduran? Nggak apa-apa, itu awal-awal emang begitu. Cuman ya jangan keterusan. Makanya kan kita batasi latihannya itu biasanya 5-10 dulu. Jangan langsung 2 jam. Kalau 2 jam ya pasti ketiduran. Oh iya, kalau sebelum arah hadap meditasi itu pengaruh nggak Bapak? sebenarnya pengaruh. utara, timur. Ya, sebenarnya pengaruh. Tapi kalau untuk yang pemula sih belum bisa ngerasain mereka. Karena utara itu kan vibe-nya, vibrasinya beda dengan barat, dengan selatan, dengan timur. Itu. Tapi itu biasanya sudah yang tingkat lanjut, sudah ini. Oke, dari Mbak Safitri. Bopo, meditasi itu apakah harus malam hari? Apakah bisa dilakukan pagi atau siang? Sebenarnya kalau sudah mahir, meditasi itu harus dilakukan setiap saat supaya pikiran kita ya? tetap jernih. Iya, walking meditation itu kan dia dalam, atau yang mindfulness itu kan juga bagian meditasi. Kita mengerjakan sesuatu tetapi kondisi meditatif, hasilnya biasanya lebih bagus karena pikiran kita dalam kondisi yang proporsional, yang jernih gitu. Berarti setiap saat Jadi bisa ya harusnya. Iya. Mungkin kalau udah expert gitu ya guru? Iya. Cuman kenapa pilihannya harus di jam 12 malam dulu?
Karena jam 12 malam itu untuk pemula adalah momen-momen yang sangat hening. Pikiran dia yang monkey brain-nya itu udah istirahat, udah nggak. Kan dalam satu hari itu manusia lintasan pikirannya kan ada 30.000 sampai 60.000 lintasan. Nah, pada jam 12 sampai jam 2 siang, jam 11 sampai jam 2 siang itu paling banyak itu lintasannya. Tapi mulai masuk ke malam itu mulai berkurang. Nah, kenapa kita latihan meditasinya di jam 12? Karena lintasan pikiran kita cenderung sedikit menyedikit. Itu alami sih, peristiwa alami. Kalau itu sudah terlatih, nanti baru kita bisa tahu, oh ternyata meditasi yang benar, feel-nya kayak gini. Begitu dia coba di keramaian atau di tengah pasar atau siang hari, karena dia sudah mengenal feel-nya, dia akan bisa nyari feel itu lagi. Jadi ya sebenarnya nggak harus malam. Oke, sip. Ada titipan pertanyaan nih Kak. Orang yang wirid ribuan kali apakah menjadi bisa peka dan lihat astral? Bisa. Nggak usah ribuan kali juga bisa, kalau cuman peka saja. Karena itu adalah bekal dasar kita untuk mengenal Tuhan. Kalau kita nggak punya kepekaan, kita nggak akan bisa mengenal Tuhan. Gitu. Modalnya kan gitu, karena Tuhan itu kan maha gaib. Jadi sebenarnya nggak usah ribuan kali, tapi kalaupun mau melakukan, ya selain dapat pahala, juga dapat fadilah. Wirid ribuan kali itu bisa. Hal gaib itu apa sih? Gitu kan sebenarnya kan ya. Sekarang 2 orang paranormal disuruh gambarin hantu yang dilihat di satu objek, itu aja pasti bisa beda kok. Sekalipun sama-sama dia nyebut pocong. Iya, pasti pernah lihat acara YouTube sih gitu. Kayak ada yang gambar gitu, gambarnya ternyata beda-beda gitu. Iya. Ya karena memang bentukannya itu disesuaikan dengan memori otak dari yang bersangkutan. Jadi semua orang bisa, intinya semua orang itu bisa untuk bersinggungan dengan dimensi gaib. Cuman ya jangan ngarep apa yang kita punya akan sama dengan orang lain, itu aja. Yang jadi masalah kan karena kita berharap skill kita harus sama dengan orang lain, karena orang lain itu punya sebagai standar. Nggak bisa gitu. Kayak validasi gitu gimana sih Guru? Misalnya saya sakti banget ya Guru, bisa ngelihat astral gitu. Nah terus saya validasi nih sama yang katanya juga bisa ngelihat, aku tadi lihat nih cowok ganteng rubah berkepala 1, bertangan 2 gitu. Kamu ngelihat juga nggak gitu kan? Kayak biasanya kalau saya lihat di acara-acara YouTube tuh kayak gitu Guru. Nah kalau kayak gitu gimana nih? Validasi tidak apa-apa, tapi sebatas untuk, tapi jangan sampai itu dijadikan pendapat baku dan standar benernya. Kecuali misalnya yang kita bisa ini adalah yang secara religi dan spiritual itu mumpuni banget, misalnya kelasnya mursyid, nah itu baru mungkin keseimbangan pola pikirnya itu sudah di atas rata-rata. Kalau hanya sebatas sama-sama paranormal dan apa sih, ya udahlah gitu, kita nggak butuh ini. Ya maksudnya gimana caranya ngomongnya? Pokoknya dari 280 juta itu rakyat Indonesia itu mereka dibekalin kemampuan untuk bersinggungan dengan hal yang gaib. Hanya mungkin beda metode sebutannya. Mungkin ada yang peka di matanya, tapi juga ada yang peka di telinga. Ada yang peka di indera kinestetik gitu loh. Jadi insting feel-nya itu juga ada. Ya kalau yang insting feel-nya terus maksain, saya kok nggak bisa melihat, ya susah. Berarti dia nggak mengenal dirinya sendiri. Itu yang harus kita cari kan sebenarnya ability kita ini mengarahnya kemana itu kan
akan bisa ditemui ketika kita melakukan proses yang tadi dibilang meditasi itu. Apakah kita indera peraba kita yang sensitif, atau indera penglihatan kita yang sensitif, atau bahkan indera pembauan kita yang sensitif, itu kan beda-beda. Itu yang harusnya teman-teman buka kesadarannya, teman-teman perlebar perspektifnya. Kalau misalnya sudah perspektifnya sudah kaya, itu pertanyaan seperti ini pasti tidak akan terjadi. Karena dia sendiri sudah meyakini bahwa dia juga bisa bersinggungan dengan yang gaib versinya. Kan. Yang penting kan versinya itu. Jangan versi dia, kita jangan ikut versi dia, tapi versi sendiri. Tetapi ya jangan berhenti di situ. Harus dinaikkan terus. Teh Retno nih Guru, Assalamualaikum Mas, saya pernah datang ke tempat yang baru pertama saya datangi dan kemudian saya terucap suatu kejadian yang pernah terjadi di sana dan dibenarkan orang sekitar. Apakah itu yang dinamakan retrokognisi? Aduh, berat nih Guru, retrokognisi. Bisa Kak, kayak gitu ya, retrokognisi. Tiba-tiba terlintas satu kejadian sebelumnya gitu ya. Ya mungkin karena ini kan punya bakat mungkin untuk melihat masa lalu. Yang penting jangan meratapi masa lalu aja. Retrokognisi itu bisa ability bisa melihat masa lalu gitu ya Guru? Ya dia bisa menceritakan satu peristiwa yang terjadi. Entah dia melalui, kadang-kadang kan gini, visualisasi yang tercipta di otaknya, di benak yang retrokognitornya itu kan bisa karena distimulan oleh suara yang dia dengar, tidak hanya melalui visual sebenarnya. Dia tidak hanya, ya pokoknya ada aja, mungkin karena dia peka terhadap bau-bauan tertentu, itu membawa kenangannya pada pada suatu masa, gitu. Atau mungkin dia pas di sini ada, misalnya kan ada satu gua yang ketika kita masuk itu suara gemanya itu beda dengan gua yang lain. Kalau misalnya orang itu peka, dia akan bisa membedakan itu suara satu gua itu beda dengan gua yang lain gemanya. Nah, gema itu bisa menjadi satu stimulan, terjadi proses visualisasi di otaknya dia, lalu tercipta gambaran-gambaran gitu. Bisa. Jadi Karno mungkin dia memang punya bakat ke situ. Terus Akang Alam, aku suka meditasi di alam outdoor. Aku niatkan untuk menerima energi alam. Oh tadi ya yang kayak grounding gitu ya Guru ya, mungkin yang dimaksud sama Akang Alam. Kalau grounding itu kan ini menetralisir, membuang semua yang tidak kita butuhkan ke tanah. Kalau menyerap energi alam, ya Mas Alam di depan, kita serap bareng-bareng energinya. Ya, meditasi di alam bagus. Yang paling bagus ya di hutan atau di pantai. Atau kita punya guru bilang kan di pantai itu banyak malaikatnya. Kalau di hutan, kalau di hutan itu banyak perinya. Peri itu punya ini bagus, energinya bagus. Kedua tempat itu punya energi healing bagus. Jadi untuk menyembuhkan luka-luka astral dan luka mental, seperti yang kita bilang tadi bahwa manusia itu punya badan astral, eterik itu, dan badan mental. Itu kan kadang bisa terluka, meskipun fisiknya nggak apa-apa, tapi itu bisa bolong, bisa. Nah, itu bisa sembuh dengan meditasi di kedua tempat itu. Oke, sudah terjawab dengan sangat jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak teman-teman? Kalau nggak, kita istirahat dulu. udah dua kali live tadi waktu awal. Terus Guru belum bisa gabung tadi, terus ini udah bisa. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, teman-teman?
Nanti kita bikin kayak gini lagi kalau peminatnya banyak. Ya, Bopo, itu Mbak, yang live penting. ini nanti save ya, insya Allah. Mbak Fa Ayu nanti follow BWM ya, Mbak ya. Nanti bisa bisa lihat lagi. Apa Mas Jo? Eh, Kalau di gunung ngapain? Oh, mungkin nyambung tadi guru. Kalau di hutan bisa menyerap menyembuhkan luka-luka. Kalau di gunung apa? Kalau di pantai apa gitu. Ini Mas Jo tanya. oh gini, oke, secara sederhana itu manusia kan Mm-mm. terdiri dari badan fisik, seperti kita ngulang lagi, badan fisik, itu badan eterik, badan astral, itu yang sering disebut salah satunya aura kembaran, kembaran korin gitu. Terus badan Mm. mental itu yang lebih halus lagi, itu bisa terluka. Badan mental itu terluka kalau misalnya kita jahat, kita tidak pasrah, kita itu pasti tidak sehat. Kendaraan cahaya yang kita punya itu tidak sehat. Kalau badan astral itu terluka ya karena banyak hal-hal negatif yang kita lakukan. Misalnya apa, badan astral jahat, nah, itu akan mengurangi kecemerlangan badan astral yang kita punya. Tapi wirid, berbuat baik, berderma, berkata-kata baik itu akan menyehatkan badan-badan eterik dan badan mental. Kayak gitu. Kalau itu terluka, terluka itu maksudnya pendaranya itu nggak utuh. Kalau biasanya yang sehat itu pendaran cahayanya itu utuh, terus tidak ada bolong, jadi frekuensinya stabil gitu. Mm. Kalau yang terluka biasanya tidak stabil dan ada yang bolong, itu yang harus disembuhkan. Cara menyembuhkannya ya dengan menyerap energi itu atau dengan menumbuhkan olah nafas yang orang bilang latihan untuk membangkitkan kundalini itu juga bisa. Jadi ada proses proses internalnya dan proses eksternalnya. Kita dengan menyerap atau dengan membangkitkan. Kalau itu sudah terjadi ya udah otomatis teman-teman akan semakin tahu core ability-nya tuh di mana. Apakah pandangan mata batinnya meningkat tajam, pandangan pembauannya meningkat tajam, pandangan pendengarannya meningkat tajam. Kalau itu sudah terjadi, teman-teman juga akan bisa menilai orang lain meskipun itu tidak boleh diverbalkan. Oh, ini orang seperti ini. Nah, kalau misalnya seluruh generasi di Indonesia ini hobi meditasi, kemudian badan fisik, badan astral eterik, badan mentalnya sehat, dia akan bisa menilai ketika dia harus menempatkan satu figur tertentu untuk mewakili dia. Misalnya, ya itu, misalnya untuk milih wakil rakyat, untuk milih apa pemimpin daerah atau apa, itu akan tahu ini. Atau memilih ya ketika kita menempatkan satu figur tertentu itu penilaiannya bisa memang subjektif, tapi minimal kalau semua rata-rata sama, energi bagus itu tidak akan bohong. Itu meskipun pembicaraannya itu menakjubkan dan membius, tapi kalau energinya tidak bisa ngikutin apa yang dia katakan, itu akan tertolak oleh energi orang lain. Tapi karena orang lain ini tidak terlatih, tidak bisa membedakan, akhirnya nggak paham itu. Nah, fungsi dengan boomingnya indigo yang ada di Indonesia, itu sebenarnya kan untuk melatih sekitarnya itu, untuk memberikan penawaran, hei, cara melihat sesuatu yang halus tuh pakai gini loh gitu. Jadi tidak hanya berhenti berkutat di hantu-hantuan, tapi dia harus mengajari sekitarnya bagaimana kemampuan indigo itu diaplikasikan kepada satu kepentingan yang jauh lebih konstruktif buat kehidupan kita di depannya. Cuman masalahnya kan enggak. Orang bisa melihat ini hanya berkutat di situ, sementara Ya, harusnya betul. bisa dilebar dan diluaskan lagi. Kalau itu terjadi, ya udah, konten-konten kita pasti akan beda. Kita tidak, ya,
kondisi dan atmosfer ya di sekitar kita pasti akan berbeda. Oke, Guru. Sip. Bopo, emang benar ya kalau bulan bisa pertemukan jodoh kalau kita minta ke bulan? Mbak Vivia Alfaidah 29. Allahu Pas, Akbar. pas baca pertanyaan kayak gini nih, ekspresi saya gini, Guru. Nonton drakor di mana, Mbak Vivia Alfaidah? Apa ya? Harus dijawab nih, Guru, tapi. Iya sih. Yang jelas bulan purnama itu akan mendongkrak energi yin kita. Tapi energi itu kan tidak stabil. Dia bisa fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kalau kita misalnya rutin melakukan olah nafas, olah diri, itu energi itu bisa kita pertahankan kestabilannya. Tapi kalau enggak ya pasti akan berdampak. Nah, salah satu dampak dari energi yang stabil, salah satu dampaknya adalah kita membuat nyaman orang-orang yang di sekeliling kita. Biasanya kalau sudah itu ya jodoh bisa datang dari situ. Nyaman dulu, frekuensi kita itu tidak tertolak oleh orang lain. Frekuensi kita tidak tertolak oleh bawah sadarnya orang lain gitu. Itu yang akan mengundang jodoh kan situ. Tapi kok ada yang jodohnya lama, ya itu lain hal lagi. Mungkin ketinggian jodoh frekuensinya, aku nggak tahu. Kalau jodoh itu kan rahasia Allah. Gitu. Cuman kalau persoalan jodoh digali, aku susah. I'm sorry. Gimana ya? Aduh, susah ya. Mungkin Mbak Vivia Alfaidah nonton drakor dulu aja, Mbak. Berimajinasi dulu, misalnya jodoh yang kayak apa dulu, baru minta gitu ya. Bisa mending pakai cara itu aja, nggak usah. Kalau bulan, semua yang kita omongin ini kan alternatif B ketika kita sudah menjalankan ritual-ritual wajib kita sebagai umat beragama. Jangan dijadikan bahwa yang mungkin bukan alternatif sebutannya ya, tapi tambahan aja ya. Jadi supaya kita tidak referensi tambah atau nambah perspektif aja. Jangan jadikan ini. Karena yang utama itu yang menjadi umat beragama, menjalankan perintahnya sepatuh mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin. Setelah itu mau tambahin dengan main-main seperti yang kita bahas di sini, tidak masalah. Jangan dibalik, yang kita bahas di sini dijadikan hal utama, sementara yang wajib untuk kepada Tuhannya malah dijadikan yang sekunder, jangan. Tidak rela. Dong, ini kan ngaso ya, ngaso apa? Ngacapruk aso. Gitu. Ada kangen bojo mau tanya tapi bingung nulisnya. Mungkin ketemu sama bojonya dulu aja kali ya. Jangan aja dia itu. Dia itu sahabat lama dia yang punya Banyuwangi. Oh, kirain jadi, ketemuan dulu sama bojonya mungkin baru bisa nulis gitu. Halo Mas kangen bojo, udah lama ya, long time no see kita ya. Dia udah lama dia. Oke, kayaknya udah nggak ada yang mau tanya lagi, Guru, dan handphone saya nge-lag ini. Oke, kita summary hari ini. Summary hari ini adalah ternyata teman-teman kita lebih seru kalau nggak ada tema kayak gini, Guru. Jadi pada tanyanya banyak, pada gabungnya banyak. Yang besok mungkin lebih sering lagi kita live IG yang nggak ada temanya kayak gini mungkin ya, agar teman-teman bisa terakomodir lah pertanyaan-pertanyaan galaunya mungkin selama ini yang terpendam dan nggak tahu mesti tanya sama siapa. Terima kasih Guru, besok lagi kita
gabung-gabung lagi, ngobrol-ngobrol ngasoy lagi dengan mungkin dengan teman-teman yang lebih banyak lagi, mungkin viewers BWM. Mudah-mudahan semakin hari semakin tambah yang nge-view kita, yang follow kita, dan lebih banyak lagi yang tercerahkan rasa penasarannya gitu ya Guru ya. Ada Amin. closing statement Guru, monggo. Yang mau nanti kita bisa lakukan meditasi jam 12 mulai 5 menit aja. Tapi hadas besar hadas kecilnya diberesin dulu, duduk sila, rilekskan badan, atur nafas, cermati nafas keluar masuk, kita meditasi. Udah diem aja 5 menit minimal. Kalau itu sudah rutin, nanti mau punya pertanyaan apa, tinggal ke BWM Nusantara ini, teman-teman akan membantu menjawabnya. Siap. Kita mulai bisa dari situ. via DM, oke. Oke, terima kasih Guru waktunya. Terima kasih juga teman-teman semua yang udah nge-view kita, udah gabung sama kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi semua yang kebetulan nonton, kebetulan semuanya follow. Nanti lebih banyak lagi yang bisa kita share. Jangan sungkan-sungkan untuk DM kami jika ada yang pingin dibahas atau pingin ditanyakan. Terima kasih banyak Guru. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 hours later. Dirung rampung aku. Dirung aku nge-like. Piye iki carane? Aku ora ngerti.